Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Uang, mumpung ibu masih ada pasangan hidup, mumpung ibu masih ada rezekinya, paksain. Kenapa? Karena nanti kalau ibu udah tua, nggak pegang uang banyak, nggak ada uang, kasihan tuh anak. Dia bisa ngandelin hanya cuma nama ibu doang, sama saudara kandungnya nggak mungkin. Pada dasarnya sama ibu aja, jangan mumpung ibu masih sehat, ada rezekinya. Tik baliknya apa? Pada saat ibu sedekain buat anak tercinta, Allah bales. Ibu rezekinya ada, proyek ada. Wow, luar biasa. Karena kita mengacu di hadisnya itu. Di Al-Quran itu, di ayatnya itu. Dan Al-Quran itu kan istilahnya wahyu dari Allah. Udah pakemnya. Kalau gitu nanti mungkin lama-lama saya itu ya. Kan itu tadi pas yang baca 18 dibilang nggak boleh sedih. Saya sedih. Nggak boleh. Kadang ya yang utama sih sedih nggak ya. Boleh. Namanya anak. Bagaimana saya? Iya. Iya, saya. Kata Allah gini, buat apa kamu sedih? Lu cuman ketumpangan buat nyimpen rahim aja. Iya. Kalau ada yang sedih ya gue, kan gue nyiptain, bukan lu. Iya. Terus boleh. Apalagi saya pernah dengar bilang kalau anak kenapa-kenapa itu berarti orang tua teguran dari Allah. Karena ibunya tuh saya langsung salah saya apa ya? Sehingga begitu dianya gitu. Nggak boleh. Waktu sebelum dia meninggal, kan ada sesuatu yang dia kerjain yang saya bilang saya larang tapi dikerjain sama dia. Tapi saya bilang nggak mesti sampai meninggal juga, kali yang lebih parah dari dia juga banyak gitu kan. Nggak boleh. Karena Allah mau narok putra ibu ke surga. Karena kalau dia nggak dicabut di usia 23, nanti godaannya di usia 24, 25, 26, 27. Di usia 30, di usia 40, 50. Ibu malah ngenes. Iya emang sih. Lebih baik mati di usia 23 husnul khotimah dan alhamdulillah daripada meninggal di usia 60 tahun putra ibu. Kenapa? Mungkin karena tergoda korupsi, karena tergoda ini. Enggak, anak saya baik. Ya justru diambil di usia yang masih mulia. Ibu harus bersyukur. Iya sih, waktu itu memang dia sempat bilang sedih. Karena godaannya luar biasa, Bu. Nanti di usia 40 tahun korupsi. Nah, enggak, anak saya enggak. Memang enggak. Tapi teman-temannya akhirnya di usia itu. Mendingan di usia 23 masuk surga tanpa hisap. Sebelum meninggal. Apalagi ibu nanti sedekain senilai makanan favoritnya dia. Karena ibu pas lagi ada rezeki, ada umur panjang, ada kesempatan untuk berbagi. Ibu yang mulia. Jadi ibu jangan diseselin. Anak usia 23 nggak ada, ibu nggak boleh seselin. Harusnya ibu bersyukur. Alhamdulillah, Allah ambil putra saya tercinta dalam husnul khotimah, dalam hati yang bersih, belum terkontaminasi. Coba kalau di usia 30, 35 terkontaminasi. Anak-anak sekarang coba Bu, bikin YouTube jelek-jelek, bikin klarifikasi. Buat apa bikin klarifikasi? Nah, jadi ibu bersyukur, husnul khotimah gitu. Walaupun belum titel ustadz, tapi anak ibu husnul khotimah daripada punya titel ustadz, ya kan? Jadi ibu tinggal minta sama Allah, terima kasih Allah. Digandeng di surga. Nanti dipanggil putra ibu, Dek, saya kasih 2 orang masuk surga tanpa siksa kubur, siksa akhirat. Siapa yang kamu pilih, Dek? Karena kamu sudah masuk surga, kamu udah sedekah ekstrim. Mama sama papa saya, Allah. Ibu ditarik ke surga tanpa digandeng. Daripada kita nunggu dia usianya 70 tahun baru meninggal. Kenapa nggak yang sekarang? Gitu. Oke? Nggak sedih lagi? Iya dong, nggak sedih lagi dong. Karena sayanya yang tadi dibilang anaknya jadi begitu karena ibunya. Kan nanti ditutup, kan nanti ibu tutup pakai sedekah ekstrim, pakai duitnya ibu. Nih, gue bayar nih kesalahan gue.
dengan gue sedekah. Iya. Dibayar dong karena kesalahan ibu. Sehingga anak diambil mati muda. Gue bayar. Berapapun gue bayar. Wasilahnya karena Allah gue bayar. Ibu bayar. Jadi kan kalau anak, mama dulu kejam ya. Sama haji ini mama kejam ya. Sehingga aku dipanggil, umurku pendek. Aku bayar. Bayar. Iya, soalnya saya sempat ngomong, dia kan seneng sama orang beda agama. Ya. Saya bilang, ya kamu kalau sampai sama orang beda agama, Umi anggap nggak ada. Tuh, ucapan adalah doa. Gitu. Ucapan adalah doa. Tapi jangan gitu, Beb. Kan perempuan banyak, kamu belum nikah. Tapi udah keburu lajur tadi ngomong ucap lancang. Itu. Carilah yang sepupu. Nggak boleh, Bu. Jadi, Apalagi ibu kandung tuh omongannya manjur. Harusnya tuh ditarik omongannya. Udah saya tarik kan. Saya udah tarik. Mana tariknya? Dengan sedekah. Senilai sedekah dong. Kalau nggak sedekah nggak bisa. Makanya tebus pakai sedekah sekarang. Tebus. Aku nggak ada. Daripada kamu masuk itu Umi lebih berdosa lagi. Saya bilang gitu. Udah Beb, cari yang sepupu. Kamu kan lulusan pesantren. Saya bilang gitu sama anak saya. Ini Umi doain Abia biar panjang umur ya, dapat jodoh yang baik ya, kerjaan yang baik ya. Umi bilang gitu. Tapi udah kelontar yang di awal. Ibarat ban tuh udah kejeblos, peleknya udah bengkok. Terus sama itu juga, dia juga ketemu teman-teman yang kurang baik kan, ketarik nggak baik. Itu tadi yang saya bilang, apa gara-gara salah saya di mana? Katanya kalau anak ucapan tadi, kalau Abi kawin sama beda agama, Umi anggap tidak ada di muka. Diambil sama Allah. Malaikat ambil. Karena itu secara tidak langsung sumpah. Sumpah serapah. Nggak boleh. Jangan sampai gitu dong, Beb. Iya deh, Mi, gitu. Tapi kan ibu udah tahu penangkalnya biar dia masuk surga. Nanti nenteng ibu ke akhirat. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Yang terakhir dia makan lahapnya apa? Waktu di luar, ibu sedekahin. Duit kan bisa dicari. Surga susah loh, Bu. Buat dia. Kenapa? Duit bisa dicari buat sedekah. Tapi kan surga nggak murah. Nggak gampang. Nah ini Bu udah kita kasih clue-nya. Jadi Bu sekarang nggak boleh sedih lagi. Karena udah tahu kan. Salahnya ibu apa, tolak balanya apa. Dia bilang kenapa jadi yang itu, padahal kan saya sering doain dia umur panjang. Kalah. Sumpah kalah. Sumpah lebih manjur daripada doa. Sumpah lebih manjur daripada doa. Makanya dia nyumpahin nyungsep. Bener nyungsep. Nah juga Bapak. Iya, dia doain nyungsep. Langsung yang didoain nyungsep sama dia. Gila gak coba? Padahal bukan saudara, bukan temen, bukan tetangga. Dan bukan, tapi dia sedekah, dia doanya, sumpahnya nyungsep, bener nyungsep Bu. Sebelum yang didoain nyungsep, dia dulu nyungsep ke sumur. Dia nyungsep di sumur. Sama saudara, misalnya saking keselnya saya sama dia, saya doain, saya sumpahin begini, terus dia bener-bener jadi susah. Iya. Saya supaya dia jadi senang lagi. Jangan, udah biarin aja susah. Udah biarin aja susah. Ada saudara udah saya tolong. Alah udah biarin susah. Udah ngapain ditolong? Udah biar susah aja. Jangan ditolong, kurang ajar ditolong. Udah biarin susah. Karena dia lagi doain nyungsep. Ibu berarti mulutnya tajam loh. Tajam. Jadi hati-hati Bu. Ya, mulai dari tadi anaknya ibu bilang begitu, saudara, berarti tajam loh mulutnya. Iya, saya nggak berani lagi. Jadi kalau karena ikut kata Pak Haji, kalau lagi kesel sama orang ngomong aja yang enak, biar jadi orang kaya. Iya. Oh ibu nonton YouTube saya? Kan saya bilang sering. No. Oh sering. Entah mengapa Pak Haji beberapa bulan ini lewat lagi dari bulan minggu kemarin tuh saya mau kesini kan, mau ikut tuh pencarian Mbak Nadia. Kalau pinjol saya udah pernah ngalamin Mbak Nadia. Dulu waktu itu belum ketemu Pak Haji, ketemunya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Nah, udah lewat alhamdulillah. Kalau sekarang tujuan saya kemari ya biasa Pak Haji, yang Pak Haji suka ngomong, tajir melintir. Ya. Gitu. Tajir.
Kaya raya. Kaya raya. Karena kalau melintir nanti ibu melintir. Jangan melintir. Saya lagi mikir kenapa pakai melintir. Jangan, karena yang melintir sekarang lagi nyungsep. Enggak, Pak Haji sering ngomong soal. Nggak boleh kata melintir. Nanti melintir nyungsep ke bawah. Oh. Kaya raya. Itu dia di hati saya. Nyaji Marco habis Haji nyungsep. ngomong tajir melintir. Harusnya tajir aja kan. Tajir aja, kaya raya. Kaya raya tajir. Kata melintir nanti kayak Haji Marco kemarin nyungsep. Nah, saya memang ada proyek yang lagi belum bayar Pak Haji. Pasti nanti bayar. Nilai setengah M itu. Pasti nanti bayar. Pasti bayar dia ya. Pasti bayar. Nah, Ada lagi? saya kan Pak Haji suka kasep tuh. Ada ngelihat apa gitu nggak? Nggak ada. Ibu hanya cuma satu. Ucapannya nggak boleh ada yang negatif. Semua ucapan baik senang, gembira, apalah apa. Pokoknya ibu harus ngomongnya senang. Nggak boleh ngomongnya negatif. Amit-amit kalau kesebut. Ya jangan. Langsung sedekah tolak bala di hari itu juga. Oh. Makanan favoritnya ibu. Kalau nggak, kejadian. Udah berapa kali dari ceritanya ibu, aku ngeliat tajam mulutnya. Iya, anak saya yang kecil nih. Setajam alat kelaminnya. Sekali masuk digunting sama dia. Kerek. Aduh, apa? Mulutnya tajam setajam alat kelaminnya. Makanya jangan sembarangan masuk. Bisa digunting sama dia. Kreok, kreok, kreok dikunyah. Nanti ini diingat-ingat terus gimana caranya ibu ngingetnya, biar nanti mulutnya ibu berarti bisa kejaga tuh. Iya, makanya nih anak saya yang kecil nih yang lagi memang Masya Allah ya, yang umur 11 tahun. Ada aja, tapi tadi saya bilang, wah kata Pak Haji kan suruh iyain aja, dia minta ini beli itu beliin aja gitu ya. Iya. Tiba-tiba pulang minta duit beli, minta pulang lagi minta duit lagi, kasih aja terus tuh ya Pak Haji. Iya. Pasti dia pulang saya kasih duit, saya besok dapat proyek. Ibu nyebut aja, kalau ibu ngasih dia 10.000, gedenya 100.000, pasti saya dapat proyek 1 miliar. Pasti dapat proyek 1 miliar. Setiap kali dia minta duit tuh, ibu balik, pasti dapat proyek 1 miliar. Gak apa-apa deh. Saya suka nggak apa-apa. Tapi sisain buat kakak kamu aja yang dihabisin semua, kesian. Anaknya baik banget, suka bagi-bagi. Gitu. Ibu sebutin. Saya dapat proyek 10 miliar. Saya dapat proyek minggu ini 10 miliar. Saya dapat bayar gitu ya. Iya. Si proyek ini dibayar. Betul, gitu. betul. Bisa? Bisa Pak Haji.